Shalom bagi kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari pemirsa dimanapun Anda berada, mari tetaplah kita ada di dalam mesbah persekutuan terhadap Tuhan. Karena kita percaya di dalam persekutuan pasti mengandung janji. Marilah kita bersyukur kepadanya atas berkat dan penyertaannya. Mari kita tetap dalam persekutuan baik secara unity, baik juga secara personal. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memperdengarkan firman Tuhan, ya, supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Jadi saudaraku, mari kita mendengarkan firman Tuhan, yang manakala saudaraku yang terkasih bertemakan murid Kristus yang sejati. Berbicara murid adalah sebuah satu status yang perlu kita hargai dan menghormatinya. Tentu murid akan dengar-dengaran, murid akan taat. Apalagi di sini notabene adalah murid Kristus.
yang sejati. Maka hal ini marilah kita memahami. Menjadi seorang murid Kristus yang sejati adalah seorang yang tidak mau jauh dari Tuhan. Dan hal ini perlu disampaikan. Jadi seorang murid itu tidak jauh dari guru ataupun Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya atau rantingnya, dan ranting harus melekat kepada pohon supaya menghasilkan buah. Maka di luar Tuhan, kita para murid tidak akan mungkin dapat menghasilkan atau tidak ada menghasilkan apa-apa. Sama kalau kita statusnya murid, maka kita akan melekat kepada guru dengan dengaran dan taat apapun menjadi perintah, atau dalam konteks proses pembelajaran dengan dengaran, pahami. Dan tentu di sini sebagai murid dalam pembelajaran ada kolaborasi antara murid dengan guru. Maka di sini respons seorang murid adalah bagaimana dapat disebut sebagai murid yang sejati. Maka yang pertama adalah menghidupi firman Tuhan. Hal ini dalam Yohanes 8 ayat 3. Dikatakan firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri, dan sebagai bukti kalau kita adalah pengikut Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Kita hanya dapat mendengar apa yang dikatakan melalui pembacaan firman ataupun nasihat ataupun arahan. Jadi yang pertama adalah menjadi murid yang sejatinya adalah dia menghidupi firman yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat 31. Maka perlu dipahami di sini di dalam Yohanes 4 ayat 34, yang Yesus berkata kepada mereka sebagai murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jika Yesus Kristus pada saat itu dia menyampaikan yang manakala konteksnya Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini melakukan kehendak Bapa, maka sebagai kita murid Kristus yang sejatinya kita pun harus menjadi pelaku kehendak Tuhan atau firman-Nya. Jadi bukan hanya sebuah identitas kita sebagai Kristus, sebagai murid, tetapi seharusnya kita menjadi pelaku firman. Yang kedua, menjadi murid Kristus yang sejatinya adalah menghasilkan buah. Dalam hal ini Yohanes 15 ayat 8. Maka dikatakan di sini, apakah yang Tuhan cari dari kehidupan kita sebagai orang percaya? Tentu Tuhan tidak hanya melihat seberapa banyak harta kita, prestasi atau jabatan yang kita hasilkan, kehebatan mungkin pelayanan kita ataupun kehebatan menurut pandangan manusia. Semua itu baik. Tidak ada salahnya. Tapi apabila kita memang benar-benar karena Tuhan yang memberikan kepada kita, kita syukuri. Tetapi yang Tuhan cari dari kehidupan kita adalah buah. Dan hidup yang berbuah itu hanya dapat dihasilkan apabila kita melekat kepada Tuhan. Jadi seorang murid Kristus yang sejatinya adalah seorang yang tidak mau jauh dari Tuhan. Jadi jangan kita jauh, karena Tuhan akan memberikan kecakapan, kemampuan kepada kita untuk menghasilkan buah. Tidak ada cara yang lain, saudara. Selanjutnya, hal ini buah yang harus kita lakukan dalam hidup kita, itu perlu penuntunan Tuhan. Maka merefleksikan buah itu adalah di dalam Galatia 5:22-23, yaitu salah satu persyaratan supaya kita bisa menghasilkan buah adalah melakukan pertobatan, pemberesan diri, supaya kita punya power. Maka kita bisa menceritakan pengalaman kita dalam perjumpaan kita dipulihkan, hidup kita dipulihkan, diubahkan. Hal ini terdapat dalam Matius 3 ayat yang ke-8, yaitu mengenakan pikiran yang baru. Ketika kita sudah mengalami pertobatan dari kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita memikirkan perkara yang di surga,
Setelah kita mengalami pertobatan, kita menghasilkan buah, mampu mengucap syukur. Ya, dalam Ibrani 13 ayat 15 ada pujian syukur, khususnya di saat sedang mengalami keadaan tidak baik. Maka hal ini kita harus merefleksikan buah itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya sesaat kita memahami, dipenuhi dengan pemahaman tentang buah roh, tetapi harus merefleksikan buah roh itu dalam kehidupan kita. Maka hal ini, jika kita murid Kristus yang sejatinya melekat selalu kepada Tuhan, ya caranya melalui doa, penyembahan, pembacaan kitab atau firman Tuhan, atau di dalam misbah-misbah wadah yang dilakukan di berbagai kegiatan gereja. Dengan cara seperti itulah kita menjadi murid atau murid-murid yang memang mau melakukan pertumbuhan dan juga hasil atau buah. Maka yang ketiga adalah menjadi Kristen menjadi murid Kristus yang sejatinya adalah melayani. Jadi yang pertama tadi, ya, bagaimana kita menghidupi firman dan menghasilkan buah, dan yang ketiga adalah bagaimana kita melayani. Matius 20, 26, 28. Kita para murid Kristus yang sejatinya harus hidup dalam seperti Kristus hidup di dunia ini. Ya, dan Kristus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Jika Kristus melayani, maka kita pun harus sebagai murid melayani. Jadi itu secara otomatis, ya, bukan suatu paksaan, tetapi memang itu keberlakuannya sebagai kita murid Kristus yang sejatinya. Tuhan tidak mencari orang yang pintar atau orang yang hebat, tetapi Tuhan mencari mereka yang mau dipakai menjadi alatnya. Hal ini Petrus, salah satu murid Kristus, hanya seorang nelayan biasa, tetapi bersama Kristus ia telah banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Jangan tunggu atau menunda panggilan Tuhan. Biarlah kita menjadi seperti apa yang dikatakan Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utus aku. Ya, kita harus berani berkata demikian. Ya, kita masing-masing diutus Tuhan, mungkin di tengah-tengah keluarga, mungkin di tengah-tengah pelayanan, ataupun apa status kita diutus di sana untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Maka bukan hanya orang hebat yang akan dipakai Tuhan, tetapi mau orang-orang yang rendah hati, yang mau melakukan pelayanan sesuai dengan potensi yang dipercayakan Tuhan. Jadi mari kita menjadi murid Kristus yang sejatinya, di mana di sini dibutuhkan adalah kerendahan hati, penundukan diri, supaya setiap firman yang didengarkan kita bisa memahami dan tentu menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar saja, tetapi kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kiranya sama-sama kita bertumbuh dalam Kristus, dan mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhan yang memampukan. Demikian pemaparan dan perjumpaan kita dalam ibadah yang singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.